Coba kita lihat, lebih menarik mana misalkan antara bagian kiri sama bagian kanan. Saya kasih contoh, misalkan di bidang pendidikan matematika ya. Applying realistic mathematics education for learning decimal at primary school through measurement activity. Ini kan artinya kita mau menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik melalui kegiatan kalau misalkan ini kan terlihatnya lebih panjang. Bagaimana kalau kita dengan makna yang sama disampaikan dengan seperti ini? A concrete situation for learning decimals. Sama maknanya mau belajar tentang desimal dengan menggunakan situasi yang kontekstual gitu ya. Tentang desimal juga begitu ya. Tapi kan tidak perlu kita memanjang judul ya sehingga tampak kurang menarik. Kemudian yang kedua ya, Profile of upper secondary school teachers' conception of mathematical reasoning in terms of change. Tesis atau skripsi banget begitu kan ya. Belum seperti tampak judul sebuah artikel yang siap untuk dibaca. Maka bisa kita tawarkan ya. Investigating upper secondary school teachers' conception. Is mathematical reasoning considered gender? Nah, ini ada pertanyaan pemancing begitu ya. Sehingga membaca itu bertanya-tanya begitu. Apakah memang benar kemampuan penalaran seseorang itu dipengaruhi oleh gender atau jenis kelamin gitu misalnya. Nah, itu contoh-contoh lain juga. Nah, ini beberapa contoh lagi bisa kita lihat ya. A comparison study of students' mathematical reasoning between students with visual and auditory learning style on the topic of area measurement. Sekali lagi ini tampak seperti judul sebuah laporan penelitian begitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebuah judul artikel, maka bisa jadi seperti ini sebelah kanan ya. Comparing mathematical reasoning of visual learning and auditory learner ya. Titik 2 with evidence from area measurement. Maka untuk menentukan mana yang menarik dan tidak ya, tentu saja kita perlu tahu dulu jenis-jenis judul artikel gitu ya. Jadi yang pertama itu kita sebut sebagai declarative title, di mana judul ini memuat isi atau kesimpulan utama dari hasil penelitian. Berarti hasilnya itu disampaikan dalam sebuah rangkaian di judul kalimat itu. Ya, misalnya. Contextual situation can promote prospective teachers' creativity in posing mathematical problem. Jadi ini kan pernyataan yang merupakan hasil penelitian yang dibuat sebagai sebuah judul artikel, begitu kan ya. Itu kita sebut sebagai declarative title. Kemudian yang kedua adalah descriptive or natural titles. Jadi jenis ini hanya mendeskripsikan objek yang didiskusikan dalam artikel, tidak mengungkapkan hasil utama dari artikel ya. Jadi kita tidak tahu apakah hasilnya bagus atau jelek dari judul ini. Sifatnya kan netral. Contohnya ini, effects of contextual situation on prospective teachers' creativity in posing mathematical problem. Nah, ini kan salah satu contoh ya. Dengan kata lain kita belum tahu pembaca itu apakah efeknya bagus atau tidak gitu ya dengan situasi yang kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah bentuk interrogative question atau titles. Jadi ada pertanyaan gitu ya misalnya. Can contextual situation promote prospective teachers' creativity in posing mathematical problem? Apakah memang benar begitu ya situasi kontekstual dapat meningkatkan kemampuan pengajuan masalah guru begitu misalnya. Nah, ini bentuk integratif. Jenis yang keempat adalah compound titles atau judul yang memuat ya sebuah pertanyaan pendek yang diikuti sebuah kalimat subjek atau mungkin dimulai dengan frase nomina, diikuti oleh titik dua dan kalimat deklaratif atau sebuah pertanyaan. Contohnya begini. Jadi judulnya itu judul dengan dua bagian ya. Bagian 1, pertanyaan pokok, esensi artikel, temuan yang paling menarik. Kemudian bagian 2, menerangkan bagian 1 atau menspesifikan metode, konteks, subjek, dan lain-lain yang dianggap menjadi keunikan studi. Contoh ini, Sundanese Ethnomathematics. Titik 2, Mathematical Activities in Estimating, Measuring, and Making Patterns. Ya, ini judul sebuah artikel dari sebuah jurnal begitu ya. Jadi pokok pikiran pertama itu menunjukkan esensi artikel atau temuan umumnya begitu ya, boleh. Kemudian bagian yang kedua itu merupakan bentuk spesifik yang mau dibicarakan misalkan di Sundanese Ethnomathematiknya. Apa saja sih yang mau kita bicarakan? Oh, aktivitas mengukurnya, aktivitas memperkirakan, dan aktivitas membuat pola. Ada 3 hal yang menjadi fokus di artikel ini, gitu ya. Nah, ini kan beberapa yang
bisa kita jadikan sebuah inspirasi. Mungkin ini contoh yang menarik. Nah, contoh yang menarik ini, mathematics is like a lion, ya. Jadi ini adalah sebuah artikel yang katakanlah ingin menginvestigasi ya. Kira-kira kalau anak SD ditanya matematika itu seperti apa sih ya? Kalau mereka disuruh mendefinisikan matematika itu apa kan mungkin sulit. Tapi ketika kita menyuruh mereka untuk menganalogikan dengan sebuah barang atau seekor hewan tertentu mungkin akan lebih mudah gitu ya karena sifat-sifatnya kan dikenali. Maka ini mathematics is like lion merupakan salah satu respon siswa ya yang menganggap matematika seperti seekor singa. Ini dijadikan sebagai judul ya. Kemudian ini mau bicara tentang ya ini keyakinan ya, belief seorang siswa atau siswa SD terhadap matematika. Itu aja. Ini menariknya seperti itu. Dan beberapa contoh yang lain bisa dilihat sendiri ya di sini. Nah, sekarang kesalahan umum dalam membuat judul artikel ya. Pertama adalah terlalu umum ya, tidak menunjukkan sumbangan unik yang disampaikan dalam artikel. Misalkan, students creativity in mathematical problem solving. Nah, ini kan tidak tahu yang dimaksud kreativitas siswa itu yang mana, pada materi apa, gitu. Apakah subjeknya itu laki-laki atau perempuan, apakah diperhatikan dari jenis kelamin atau kemampuan matematika, ya dan sebagainya. Matematika problem solving juga seperti apa yang dimaksud? Nah, ini kurang jelas, ya masih terlalu umum. Tampak seperti sebuah judul buku begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah terlalu spesifiknya, seolah-olah memiliki implikasi yang terbatas pada konteks kasus yang diteliti. Memang mungkin bisa jadi konteks atau implikasinya terbatas ya, karena keterbatasan sampel penelitian yang kita ambil. Tapi untuk judul artikel ya tidak perlu kita istilahnya itu merendahkan diri gitu ya, dengan cara menuliskan semua variabel sehingga tampak sangat spesifik begitu ya. Contohnya seperti ini. Efforts to improve learning achievement of students of grade 8 ya at Seman Yak 1 Yogyakarta using realistic mathematics education ya. Kadang-kadang kita melihat ada juga yang ditambahkan tahun pelajaran berapa, gitu, tahun pelajaran semester berapa, bahkan seperti itu. Nah ini tidak perlu ya, meskipun kita ambil hanya kelas 8 ini ya, misalkan sebagai subjek, gitu. Maka bisa kita hilangkan. Tidak esensial kalau untuk sebuah judul. Kemudian yang ketiga ada terlalu panjang ya, memuat kata-kata yang berulang dan atau tidak menambah informasi ya. Jadi misalkan di judul ini kan kata matematika itu diulang sampai berapa kali ini kan ya, mathematics education, mathematical creativity, and mathematical argumentation. Nah, ini kan terlalu panjang, harusnya bisa diringkas ya, yang bisa mewakili dari makna yang mau disampaikan di judul ini. Nah, sekarang ya, kita akan bicara tentang penentuan mana sih judul yang bagus untuk kita pilih begitu ya. Nah, maka ini saya ambil dari sebuah artikel juga untuk saya sampaikan sebagai rujukan ya, gitu. Jadi ternyata artikel dengan judul jenis pertanyaan ya atau yang interrogatif tadi itu diunduh lebih banyak tetapi dikutip lebih sedikit dibandingkan ya dengan artikel dengan judul deskriptif atau deklaratif. Nah, ini kan artinya memang secara umum yang punya tanda tanya ya itu atau yang kalimat pertanyaan itu kan minimal menarik kita untuk menarik pembaca untuk melihat begitu ya, untuk meniliknya begitu kan ya. Paling tidak kesan pertama sudah bagus begitu. Meskipun mungkin di sini dikutip sedikit itu urusan belakang. Karena sebagai penulis pemula saya kira tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah artikel dengan judul pertanyaan cenderung diunduh lebih banyak ya. Tetapi dikutip lebih sedikit dari yang lain ya kan gitu kan, sama tadi intinya. Kemudian artikel dengan judul yang lebih panjang diunduh lebih sedikit. Nah ini kan kelihatan jelas ya, ada pengaruh ya istilahnya dari panjang pendeknya judul itu terhadap tingkat pengunduhan ya, tingkat pengunduhan artikel itu. Di sini kan memang jelas, memang judulnya artinya tidak terlalu panjang ya, tidak perlu terlalu panjang untuk kita tuliskan di judul kita. Kemudian yang kedua, yang keempat, judul dengan titik dua cenderung lebih panjang dan menerima lebih sedikit unduhan dari kutipan. Nah, ini kan artinya titik dua yang panjang begitu ya. Kita lihat juga apakah memang seperti itu untuk judul yang lebih sederhana begitu ya. Apakah memang juga lebih sedikit ya, kita lihat contoh-contohnya nanti.
Lebih banyak dampak pada jumlah unduhan daripada jumlah artikel. Nah, ini temuan lain begitu ya. Nah, artinya dari sini kan kita punya gambaran jenis judul yang perlu kita tiru gitu ya. Paling tidak adalah dia yang memuat lebih sedikit kata ya, tetapi bermakna.